Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di podcast Dekat, dengarkan Senat Bidang 4. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada. Sebelumnya kenalin, nama saya Dinda Mentari Algadri yang akan menjadi moderator pada podcast kita hari ini. Nah, di episode Dekat kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai tapi tetap insightful nih teman-teman, mengenai kedokteran gigi khususnya di bidang spesialis konservasi gigi. Mulai dari perjalanan pendidikannya, pengalaman praktik, strugglesnya, dan mungkin ada sedikit tips and trick nih teman-teman dari narasumber kita. Dan tentunya hari ini kita sudah ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, yang sangat menginspirasi saya, Dr. Gigi Rina Permatasari, spesialis konservasi gigi. Beliau merupakan salah satu dosen di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama. Beliau juga menekuni di bidang spesialis konservasi gigi dan bekerja di Rumah Sakit di Jakarta ya, Dok. Selamat pagi Dr. Rina, apa kabar Dok? Selamat pagi Dinda, baik, alhamdulillah. Terima kasih ya udah diundang. Sama-sama Dok. Dok, sebelum kita masuk ke obrolannya nih, saya penasaran nih Dok. Dulu waktu kuliah kira-kira dokter tuh tipe mahasiswa seperti apa ya Dok? Mungkin boleh di-spill nih ke teman-teman semuanya. Oke, jadi ingat lagi ya zaman dulu waktu kuliah. Terus terang kalau saya tuh kuliah udah 3 kali loh gitu. 3 Jadi kali. waktu S1, abis gitu spesialis, abis gitu S3. Nah itu memang up and down-nya beda-beda ya gitu. Nanti mungkin kita jelas lebih jelas nanti Iya, setelah Dok. ini ya. Iya. Cuman pada intinya waktu S1 mungkin saya termasuk mahasiswa yang biasa-biasa aja gitu ya. Yang pokoknya tetapi alhamdulillah sih setelah setiap wisuda tuh jadi lulusan terbaik gitu. Wah, keren banget ya teman-teman. Cuman ya gitu deh. Jadi karena mungkin fokus ke pelajaran, ke akademik ya. Jadi kadang yang lain-lain tuh udah nggak kepegang gitu. Sampai kalau SP ya sama sih. S3 juga begitu. Malah kalau S3 saya waktu itu lebih ke ngemong. Soalnya yang teman-teman saya seangkatan waktu S3 tuh udah senior-senior, saya yang paling muda gitu. Jadi itu seru. Tapi semua adalah pengalaman sekali seumur hidup dan kita harus nikmatin sih gitu. Wah, sangat menginspirasi banget ya teman-teman perjalanan pendidikan dokter Rina ini. Tapi Dok, kira-kira kalau dokter mendengar kata-kata konservasi gigi ya nih Dok, mungkin satu kata pertama yang langsung muncul di pikiran dokter tuh apa ya Dok? Biasanya saya kan nanya di kuliah gitu sama mahasiswa ya. Oke, konservasi kan mempertahankan ya, dari asal katanya mempertahankan yang bisa diselamatkan gitu. Tapi artinya bukan berarti semuanya mau dipertahankan ya, sampai yang udah artinya udah tinggal sisa sedikit-sedikit giginya terus kita mau pertahankan, nggak juga gitu. Mempertahankan yang bisa diselamatkan. Lalu sebenarnya konservasi itu perpaduan antara art, science sama passion. Art, science, dan passion ya Dok. Kesabaran, ketekunan. Jadi kalau teman-teman yang punya kesabaran setipis tisu nggak bisa. Gitu. Betul, teman-teman Jadi catat. mungkin harus berpikir ulang gitu kalau mau terjun di bidang konservasi. Kira-kira sih begitu. Oh, baik Dok. Tapi kira-kira apa ya Dok alasan dokter memilih spesialis konservasi gigi dibandingkan dengan spesialis yang lainnya? Mungkin boleh diceritakan juga nih Dok, bagaimana awal mula ketertarikan dokter sendiri? Oke, kalau dibilang klise ya jadi seperti saya kalau ngasih kuliah tuh ya selalu kan saya bilang konservasi itu adalah ilmu yang sebagian besar dokter gigi kerjain setiap hari gitu. It's true, memang benar gitu. Jadi ya karena berangkat dari situ, tapi awalnya sebenarnya nggak ada niatan sama sekali loh. Oh Dan gitu Dok. awalnya tuh sebenarnya nggak begitu seneng gitu ya. Kalau pas dulu kan kalau zaman dulu kita per departemen gitu. Kita ada periode-periodenya, misalnya 6 bulan ini di konser gitu, 6 bulan nanti habis itu di prosto. Waktu S1 ya dulu ya di Mustopo kan. Konser termasuk yang mungkin kalau orang bilang tuh dari dulu sih
udah terkenal tuh dosennya galak-galak, disiplin gitu kan, terus ilmunya jelimet, kasusnya susah, pasiennya juga susah gitu ya. Artinya ya berangkat dari situ sebenarnya nggak pengen gitu ngambil konservasi, tapi Malah nggak pingin ya, Dok? iya, tapi jelalah kenapa waktu itu setelah lulus nih, waktu itu dekan yang dulu tuh waktu saya lulus itu dokter Endang Jeniati, spesialis bedah mulut ya, itu memberikan saya kepercayaan untuk sekolah lagi. Wah, keren sekali, Dok. Dan jadi dosen ditawarin. Oke, waktu itu padahal cuman mau minta tanda tangan cap buat transkrip ya. Kan kita nanti harus ikut apa, kalau dulu istilah internship juga ya gitu. Jadi kan kita harus punya dokumen-dokumen. Jadi ijazah itu kan dicap tuh, minta apa sih istilahnya ya, itulah ya, dicap sama ditanda tangan sama kampus menandakan bahwa itu asli gitu kan, kopiannya gitu. Nah, saya dipanggil tiba-tiba sama dokter Jen, kamu mau nggak jadi dosen gitu. Tapi saya udah kepikiran nih, dosen mau ngambil apa ya, bedah mulut gitu. Tapi kalau dia bilang ada tapinya, konservasi ya, langsung kebayang deh tuh zaman dulu. Belum kepikiran ya, Dok? Belum kepikiran, tapi alhamdulillah ya, saya di konservasi sebenarnya dapat pembimbing yang inspiratif banget dan yang benar-benar saya dapat banyak ilmu juga dari beliau, dan baru aja meninggal si almarhum Dr. Tri Haryono, bless him ya, bless him. Mudah-mudahan dia tenang di sana, dan terima kasih banyak banget sama Dr. Tri gitu. Ya jadi ya udah, konservasi oke lah, karena ada Dr. Tri itu ya, saya pikir ya oke lah gitu. Cuma tadinya saya kepikiran yang lain, tapi kata dokter Jen, yang lain udah ada yang lain, jadi kamu nggak bisa harus konservasi gitu. Oke, ya udah dok, nggak apa-apa, karena nggak kepikiran sama sekali, karena tahu sendiri kan biaya spesialis kan nggak kecil ya gitu. Lagi pula waktu itu juga saya anak pertama, jadi orang tua juga nggak terlalu, ya udah syukur lulus S1 aja, dokter gigi aja udah syukur banget gitu. Awalnya dulu malah sebenarnya waktu kecil niatnya sih sebenarnya jadi dokter sih, bukan dokter gigi. Dokter umum ya, dokter umum. Suka jadi dokter kecil kan, waktu di SD dulu, zaman dulu tuh. Jadi waktu kalau upacara gitu hari Senin, dokter kecil itu dapat tempat barisnya beda, paling kiri dan adem gitu. Jadi saya seneng pengen jadi dokter kecil gitu zaman dulu. Jadi dari kecil memang niatnya pengen jadi dokter, mau masuk ke dokteran umum. Waktu itu ikut istilahnya UMPTN dulu, mungkin PMDK atau apa sekarang ya istilahnya, masuk nggak dapet. Kan waktu itu milihnya UI, nggak dapet, sama ITB gitu. Akhirnya ya udah masuk Mustopo lah, dokter gigi. Kata orang tua saya, udah di sini dekat gitu, di Jakarta Selatan gitu kan. Saya dulu rumahnya juga di Jakarta Selatan, di daerah Cipete gitu. Udah, jadi mama kan bisa anter gitu bolak-balik. Oke. Ya udah, tapi lumayan ya, biayanya besar juga gitu. Jadi ya dengan biaya besar itu ya jadinya kita punya tanggung jawab, harus bisa menyelesaikan dengan baik gitu kan. Dan waktu masuk juga udah nggak usah tes sih waktu itu, karena kan nilainya udah terbaik. Ya gitu. Waktu SMA-nya juga saya peringkat 4 lah kalau nggak salah dari SMA 6 ya. Waktu itu ya udah, jadi masuk. Memang konservasi bukan pilihan utama sebenarnya, tapi sekarang ya itu mungkin udah tangan Tuhan ya, udah istilahnya udah takdir gitu. Dan selama proses akhirnya malah jadi bagian dari hidup saya gitu. Wah, kan. keren sekali. Gitu. Happy lah sekarang. Happy ya dok. Wah, sangat menginspirasi sekali ya teman-teman perjuangan dokter Rina ini. Jadi dok, spesialis konservasi gigi ini biasanya menangani kasus-kasus yang seperti apa ya dok biasanya? Kalau orang mikir konservasi itu mikirnya cuma tambelan kali ya. Sebenarnya konservasi itu luas banget sih. Luas gitu. Ya dok. Cuman ya memang ketika kita sudah memilih satu bidang untuk di spesialis, ya kita udah
udah kayak istilahnya kayak kalau kuda tuh pakai kacamata kuda gitu ya, nggak ngelihat bidang lain gitu. Ya udah konservasi aja tapi didalemin gitu. Dan ternyata setelah saya kenal konservasi itu macam-macam. Kita belajar dari awalnya karies ya, karies itu apa, pencegahannya bagaimana, lalu nanti masuk ke arah tindakannya ya, apa aja harus dilakukan kalau sudah terjadi ya, termasuk tadi penambalan restorasi juga sekarang kan udah macam-macam ya. Iya dok. Ada restorasi estetik gitu ya, ada restorasi indirectnya biasanya nanti pasca endodontik juga. Wah, udah Luas. berkembang banget sekarang, udah sampai endodontik bedah, ada endodontik yang microsurgery ya, ada regeneratif endodontik sekarang, terus biomimetic restoration gitu ya, istilahnya sekarang macam-macam deh. Terus ada CAT cam sekarang, ada CBCT sekarang gitu, ada juga mikroskop gitu. Berkembangnya tuh cepet banget karena mungkin tadi ya demand-nya tuh kan tinggi ya gitu, jadi penelitiannya juga jadinya banyak gitu, jadi akhirnya ilmunya jadi makin berkembang, alat-alat juga mengikuti gitu kan. Seru sih gitu. Jadi kalau saya praktek tuh kan mungkin kalau dokter yang spesialis lain mungkin cuman ada beberapa alat aja, tapi kalau konservasi Banyak. Jadi mejanya tuh penuh, meja di belakang ya, bukan meja di dental unit gitu. Dan warna-warni kan, saya suka warna-warni gitu. Ada yang warna ungunya juga aja. Jarum-jarum file gitu kan, lucu-lucu warnanya ungu segala macem ya. Jadi ilmu konservasi tuh ya kira-kira begitu ya. Jadi banyak sih sebenarnya yang dipelajari di bidang ilmu konservasi ternyata gitu. Wah, sekarang jadi saya ada feedback baru nih dok, ternyata seluas itu, nggak hanya di tambalan saja, bahkan terkait banyaknya demand itu tadi, demand tinggi dari masyarakat itu menambah perluasan dari bidang konservasi sendiri ya dok. Dok, kira-kira ada nggak ya dok kasus-kasus tertentu yang sebenarnya ini bukan dilakukan untuk ranah konservasi gigi, tapi pasien tuh sering datang terlebih dahulu ke datang konservasi gitu dok. Kira-kira ada nggak dok kayak seperti itu? Banyak banget. Banyak Jadi ya, dok? kadang tuh pasien tuh kalau sakit gigi tuh langsung ke konser gitu. Sekarang orang pengetahuannya keren loh ya, maksudnya tahu ada suatu bidang namanya konservasi gitu, dan nggak melulu kalau sakit gigi tuh langsung ke bedah mulut, enggak, jatuhnya memang konservasi dulu, padahal lama-lama ujungnya memang kadang-kadang juga ternyata harus nggak bisa gitu ya, memang harus ke bedah mulut gitu, tapi kebanyakan pasien memang datang ke konservasi gitu ya. Misalnya baru kemarin sih saya ketemu kasus tuh gigi M3 ternyata sakit. Sama call center kan langsung diarahin, oh sakit gigi ya, yaudah ke konservasi dokter Rina, oke gitu pasiennya. Nah sekarang juga kan bisa pakai online tuh, daftar gitu online juga, langsung sakit gigi ke konservasi. Terus ada sakit gigi juga datang ternyata ya, memang sebenarnya sih ini jadinya multidisiplin ya. Jadi memang konservasi sebenarnya nggak berdiri sendiri, dia juga ada nanti terkait dengan perio, terkait dengan prosto gitu ya. Misalnya kalau saya waktu SP dulu pernah belajar ada endoperio gitu. Memang sakit gigi biasanya ke gigi, tapi ada pula saatnya memang nggak ada hubungannya sama gigi, tapi lebih ke arah perio. Nah itu juga datangnya kadang ke konser, ya udah habis itu kita konsul ke sejawat, ke perio ya gitu sih. Lalu nanti misalnya juga kadang ada yang habis pasang crown misalnya, terus crownnya ternyata warnanya udah nggak bagus gitu, atau bridge-nya udah banyak yang pecah gitu, ke konser juga, padahal kan ya akhirnya nanti dikonsul ke prosto gitu. Oh, jadi pada saat di lapangan itu memang pasiennya bermacam-macam. Ada lagi sakit misalnya TMJ. Oh. Nah TMJ itu kan orangnya bilang sakit gitu, tapi ternyata pas kita periksa-periksa giginya oke, nggak ada masalah, ternyata TMJ-nya yang bermasalah gitu kan, akhirnya konsul ke prosto. Ya ada juga waktu itu kasus pasien saya, udah saya endo dong gitu kan, kayaknya udah rapi semua bagus, tiba-tiba dia datang, dok sakit giginya gitu. Kenapa? Padahal baru selesai kemarin, nggak apa-apa, aman-aman aja, tapi ini saya nelen sakit dok gitu. Oh sakit, nelen sakit bu? Iya. Dipakai makan sakit, nelen sakit. Pas saya lihat, saya tekan sini kok sakit, jangan-jangan ibu ada saudara atau itu yang lagi sakit
gondongan kayak itu kemarin. Oh iya, pembantu saya kemarin dari kampung sakit dok. Jangan-jangan ibu gondongan. Sekarang ibu kayak itu aja ya, ke dokter umum ya, saya rujuk ya gitu. Untung kan saya prakteknya di rumah sakit ya, jadi ya udah kalau ada kasus itu tinggal rujuk ke mana. Akhirnya bener, ternyata gondongan. Nuduhnya gigi yang udah pernah saya rawat ya, nggak juga kali ya gitu. Jadi ya udah, ya kira-kira gitulah. Pada gitu. kenyataannya memang pasiennya bermacam-macam ya dok, Macam-macam. macam-macam banget kasusnya. Bahkan sampai ada yang gondongan ke dokter. Iya. Dan ngomong-ngomong pendidikan nih dokter, selama menempuh pendidikan spesialis konservasi gigi ini, apakah dokter tuh pernah mengalami kesulitan atau mungkin ada tantangan-tantangan tertentu nih dok? Mungkin ada pengalaman atau hal-hal yang nggak terduga selama menjalani pendidikan spesialis, mungkin dok bisa di-sharing. Nanti kalau saya ngomong yang mau ngambil spesialis nanti nggak jadi lagi. Sebagai feedback aja. Iya, nanti ilmu saya nggak berkembang dong gitu. Saya terus terang senang, malah justru senang kalau banyak dari nanti teman-teman yang mau ngambil spesialis konservasi, bukannya malah ada ya orang mungkin mikirnya jadi saingan gitu. Saya emang enggak, seneng gitu. Berarti kan kita bisa menginspirasi orang lain ya gitu untuk ikut bergabung di spesialis ini gitu. Dan profesi tadi tantangan ya, Iya, betul, tantangan ketika jadi mahasiswa di konservasi spesialis. Pertama pasti akademik. Kasus saya, orang kan punya tantangan beda-beda ya. Di waktu saya itu tantangannya adalah karena saya diberikan beasiswa, artinya punya beban moral dong gitu, beban moral bahwa harus attitude-nya bagus, harus nilainya bagus, karena ntar mau jadi dosen kan gitu. Orang institusi UI kan taunya ini nanti mahasiswa ini akan mau jadi dosen, masa kita nanti nilainya nggak bagus atau sikapnya jelek gitu kan. Enggak, itu pertama dari sisi akademis. Lalu dari sisi klinisnya juga ya alhamdulillah waktu spesialis mah pasiennya sih ada aja ya gitu, jadi nggak usah suruh susah-susah nyari gitu loh. Cuman ya malah justru nolak-nolak. Oh gitu dong. Karena udah kebanyakan gitu, udah nggak, dan capek, udah pasti capek banget, kurang tidur udah pasti. Jadi autis iya. Jadi teman-teman mau ngajakin, enggak dulu deh, saya mau belajar soalnya besok mau ada ini journal reading atau mau ada presentasi kasus gitu kan, hampir setiap hari tuh. Iya. Belum mempersiapkan nanti untuk prakteknya gitu kan. Kalau di spesialis mah kita nggak kayak anak S1 dibimbing gitu, enggak. Dosennya udah tinggal aja, mau ngerjain apa, oke. Ya udah kerjain gitu. Udah nggak ada ini, kita ya kerjain sendiri ya, apa-apa nanti kita kalau ada masalah kita harus problem solving sendiri gitu. Dan tentunya yang dikerjain di spesialis beda sama yang S1. Jadi yang kasus yang nanti S1 nggak bisa nih, spesialis suruh, nah nih kasih nih ke spesialis gitu. Jadi kita banyak deh tuh kelimpungan sampai, karena saya waktu ngambil spesialis itu satu angkatan cuman kalau nggak salah 5, 6, 7, lumayan sih, saya agak banyak, 10 orang deh kalau nggak salah. Nah 10 orang, tapi pasiennya kan banyak, jadi kita harus bagi-bagi dan nggak boleh nolak gitu. Kalau spesialis, kalau S1 mah masih bisa menolak ya, nolak kasih ke SP gitu. SP udah nggak bisa nolak lagi, siapa lagi yang mau dikasih, udah terakhir kan. Jadi terus tadi ya masalah waktu ya, waktu tuh manajemen waktu yang apalagi dulu saya kan UI di Salemba dong, tinggal di Bintaro, jadi udah tua di jalan. Jadi pagi-pagi ya pulang misalnya udah sore nih, udah capek-capek dari perpus, zaman dulu kan masih ya kalau nyari itu ke perpus gitu. Nah dari perpus udah sore, nyampe rumah di Bintaro udah malam. Terus sama malam kalau udah sampai rumah tuh pengennya udah tidur kan, tapi kok besok masih ada presentasi, harus bikin dulu. Paling tidur berapa jam, harus bangun lagi. Suka dukanya itu ya, belum lagi kalau misalnya hujan gitu ya. Saya sempat tuh ke kampus, belum prakteknya habis gitu. Habis dari kampus juga kadang-kadang masih praktek gitu. Prakteknya di mana?
mau tahu dari Salemba ke BSD. Wow, jauh. Iya ya, sedih ya. Tapi untung dulu ada mobil apa sih bis yang bisa langsung ke BSD. Cuman itu dari Lebak Bulus kalau nggak salah. Jadi dari Salemba ke Lebak Bulus dulu. terus ke BSD. Oh. Terus di BSD dari pool jalan kaki ke klinik gitu. Seru sih gitu. Perjuangan banget sih. Tapi ya dinikmatin sih dulu gitu. Tantangannya itu, tambah lagi biaya walaupun sebagian besar disubsidi dari kampus, tapi waktu itu cuma dibiayainnya kalau nggak salah kan beda dekan beda kebijakan ya gitu. Iya. Pas kebetulan waktu SP tuh agak kurang beruntung gitu, jadi yang dibayarin cuman sekolahnya aja, nggak ada dapat gaji, nggak dapat uang saku segala macam, nggak. Jadi tetap harus nyari sendiri, jadi sambil praktek juga gitu sorenya gitu. Dan itu di BSD dan belum masuk ke rumah sakit swasta yang sekarang gitu. Jadi masih ya banyak sih dukanya ya gitu, tapi sukanya juga ya itu tantangan tadi ya. Selain itu ya sukanya ya kita bersepuluh kompak, jadi mengenal banyak, ada teman baru gitu ya. Tapi dari Mustopo waktu itu saya ada 4 orang loh. Oh, ada 4 orang. Dari 10 tuh 4, hebat ya. Cukup banyak ya. Okay. Sekarang juga gitu, hampir setiap tahun tuh pasti ada dari Mustopo diterima di UI, mau di Unpad, mau di mana gitu ya. Happy sih saya, berarti kan banyak ya. Dan waktu saya masuk itu saya adalah tetap harus membangun image gitu, bahwa mohon maaf mungkin sebelum saya yang lulusan Mustopo sekolah di UI itu bagi mereka tuh agak kurang memuaskan gitu. Dan itu ya jadi karena sebagian besar tuh banyak kan dosen dan mereka jadinya udah antipati gitu. Tapi dengan saya masuk berarti saya harus membangun image baru bahwa Mustopo nggak seperti itu, lulusan Mustopo bisa berprestasi, bisa bagus, dan alhamdulillah jadinya image itu berubah gitu. Sampai saya pun sekarang praktek di rumah sakit swasta yang istilahnya bintang 5 lah ya gitu di daerah Jakarta gitu ya, RSPI. Boleh sebut kan? Boleh ya. Teman-teman yang mau konsul ke spesialis konservasi boleh datang ke Rina. Saya pun direkomendasi oleh dosen saya yang di UI gitu. Jadi kita bangun jejaring ya gitu. Jadi kita sekolah, kita jadi punya kenalan, punya networking gitu. Kita bisa direkomendasikan orang untuk masuk ke suatu lingkungan yang notabene itu lulusan UI semua yang ada di situ gitu. Mungkin baru saya tuh satu waktu itu lulusan Mustopo, tapi alhamdulillah sekarang udah banyak. Dan salah satunya, jadi kalau lulusan baru mau masuk, kalau saya tuh kan kepala SMF ya, KSMF di RSPI Pondok Indah. Jadi dokter gigi yang mau masuk pasti ketemu saya dulu. Wah, luar biasa sekali. Dan alhamdulillah ada yang udah dari Mustopo beberapa ya. Wah, sangat menginspirasi sekali Dok. Banyak banget ups and down-nya, banyak banget tantangannya, dan lagi-lagi dalam sekolah itu manajemen waktu tuh memang sangat penting ya Dok. Gimana kalau misalkan kita pulangnya, tadi sudah di-mention ke dokter, pulangnya sore, tapi besoknya harus ada journal reading. Jadi kita harus manajemen waktu itu penting banget ya. Sangat menginspirasi sekali Dok. Lalu menurut dokter itu bagaimana ya Dok perkembangan di bidang konservasi gigi sendiri yang di Indonesia khususnya saat ini? Apakah ada teknologi atau perawatan baru Dok yang menarik untuk diketahui oleh teman-teman semuanya? Oke. Restorasi estetik ya, veneer gitu ya, itu menarik banget ya. Jadi gimana kalau gigi itu penampilan kan yang penting ya, bagian terutama depan ya, anterior itu banyak banget. Terus bleaching juga ya, whitening. Terus kalau endo single visit, endodontik sekarang sudah dimungkinkan ya, karena kita udah punya tadi mikroskop lah, terus ada rubber dam ya, isolasi yang baik ya, terus alat-alat endo yang rotary gitu yang bisa mempercepat pekerjaan gitu yang ya. Jadi banyak ya di konservasi udah berkembang banget, dan tambah lagi sekarang ada CBCT tuh ya, CBCT. Jadi nggak bisa tuh sekarang kalau pengisian saluran akar setengah-setengah atau cuman basa-basi gitu, nggak bisa kelihatan dari CBCT, karena CBCT itu kan kayak microcity ya, jadi kayak
Semua sisi bisa kelihatan. Kalau pengisian kita sampai mana tuh kelihatan gitu kan, harusnya kan sepanjang kerja Kerja, ya seluruh saluran akar harus hermetis, harus terisi dengan padat gitu ya, dan itu kelihatan sekarang gitu. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Tidak ada dusta ya teman-teman. Ya, jadi bagi orang-orang yang memang punya integritas, nah itu pesan saya juga, kalau kita mau jadi dokter gigi tuh kita harus punya integritas gitu ya, harus punya standar. Standar ya, kita harus, pekerjaan kita harus segini gitu. Kita kan juga ingin memberikan yang terbaik gitu ya untuk pasien. Gimana kalau kita jadi pasien? Kita maunya kan yang terbaik. Yang terbaik. Jadi perlakukanlah itu. Saya ingat banget waktu itu dosen saya Prof Edi Sundoro ya, udah almarhum juga gitu, yang mungkin dulu terkenal galak banget di UI itu bisa saya taklukkan ya. Jadi beliau baik banget sama saya ya, bless her juga gitu, karena mereka juga saya, makanya dosen-dosen ini sangat-sangat pengaruhnya besar banget. Kalau nggak karena mereka saya nggak jadi sekarang gitu. Yaitu beliau bilang, perlakukanlah pasien sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Jadi saya ingat banget tagline itu, sehingga sampai sekarang ya saya maunya segini ya pasien saya harus dapat segitu gitu intinya. Jadi pasien itu benar-benar prioritas utama kita ya dok. Tadi tagline-nya luar biasa banget. Perlakukan pasien sesuai apa yang kita mau diperlakukan. Itu sangat luar biasa sekali ya dok ya. Jadi dok, menurut dokter itu kemampuan atau keterampilan apa aja sih dok yang paling penting dimiliki untuk seorang dokter gigi, khususnya untuk dokter gigi yang ingin mendalami bidang konservasi dok? Keterampilan apa aja nih dok? Ya, yang pertama keterampilan tangan. Lihat tangan saya kurus-kurus ya gitu. Nah, yang tangannya kurus-kurus tuh cocok sebenarnya jadi spesialis konservasi ya. Cocok ya. Jadi itu keterampilan tangan penting banget ya. Terus kesabaran. Ya, kesabaran, konsistensi, harus konsisten ya. Belajar jangan sistem kebut semalam ya. Jadi belajar itu memang udah harus dibiasakan, sedikit-sedikit dicicil. Kalau nggak akan bisa tuh. Betul. Spesialis berat menurut saya ya, dibandingkan S3 malah ya. Sebenarnya spesialis tuh paling berat. Untungnya waktu itu umur saya masih muda banget. Nah, waktu S3 pun saya termuda di S3 gitu. Jadi makanya kalau mau sekolah tuh jangan mikir-mikir, kalau ada kesempatan ambil, apalagi bila orang tua memang sanggup, go ahead, lanjutkan, mumpung otak kita nih masih fresh masih cukup, kapasitasnya masih muat gitu, masih kuat, dan fisik kita juga masih kuat. Itu sih, apalagi ya konservasi ya, komunikasi juga kita harus bagus ya. Tadi juga kita harus bisa bergaul, networking juga, menunjukkan bahwa kita ini memang punya passion gitu, punya target gitu, punya cita-cita gitu. Itu penting ya. Ya sih, selain akademik mah udah biasa ya. Bahasa Inggris juga, Dinda cocok nih, dia bahasa Inggrisnya keren banget. Amin. Semoga bisa karena semua jurnal itu kan dalam bahasa Inggris ya gitu. Jadi pun kalau misalnya kita mau, kadang juga sekarang ada internasional juga sekarang kedokteran gigi ya. Nah itu bagus banget karena kita networking kan. Nanti biasanya kan kerjasama dengan pertukaran pelajaran, exchange dengan universitas di Amerika lah, di mana, itu bagus banget gitu untuk nambah nilai tambah kan bagi kita. Nanti kalau kita misalnya nanti mau masuk ngelamar di RSPI nih, ada dong tulisannya pernah magang di mana ya, di Australia kek, di Belanda kek itu. Jadi kan nilai lebih ya gitu. Maka mungkin direktur akan mempertimbangkan, wah oke nih gitu, bisa bahasa Inggris gitu, terus komunikasinya bagus gitu ya. Itu sih ya kira-kira. Boleh banget tuh dicatat tips-tipsnya nih teman-teman. Dok, semisal nih teman-teman semua yang nonton di sini ada yang tertarik mau masuk bidang konservasi gigi, mungkin
mau dipersiapin earlier nih, Mm. kira-kira apa aja yang perlu disiapin nih kalau misalkan tertarik nih teman-teman semua mau ke konservasi? Oke. Sebetulnya jangan buru-buru menentukan karena waktu kalian masih banyak ya kan. Cuma memang persiapannya sih tadi udah jelas, jangan SKS ya, sistem kebut semalam. Jadi harus konsisten, belajar itu harus konsisten, nggak bisa dikejar dikebut gitu ya. Terus biasanya nanti dengan berjalannya waktu, dengan kita menjalani proses pendidikan di S1 Mustopo, kita nanti akan berubah-berubah terus tuh. Nah, nanti lagi masuk prosto, pengen Suka ini, prosto, suka itu. mau masuk perio, pengen perio, konser, Pengen menarik juga ya gitu. Yang penting dokter giginya kelarin dulu dan fokus pada diri sendiri dulu. Nggak usah ngelihat orang lain, misalnya orang lain tuh udah bisa apa gitu di umur kita seberapa, nggak usah. Pokoknya kita konsisten dulu di kita bahwa kita akan fokus belajar, fokus menyelesaikan ini gitu. Nggak perlu misalnya pasien ini nanti misalnya di klinik nih, teman saya udah ngerjain kasus ini gini, saya belum. Pokoknya fokus ke kita dulu, kejar target kita, harus punya target. Ini harus selesai apa di tahun keberapa, saya harus gimana gitu ya. Pasiennya juga yang sebenarnya makanya kalau di SP itu akan beda, pasien tuh datang sendiri gitu. Tapi kalau S1 memang gitu, Kita karena mencari. ya karena kan kasus S1 itu terbatas ya kan, nggak seperti SP. SP itu apa aja boleh dikerjain, dari yang gampang sampai yang susah gitu ya. Tapi kalau S1 kan dari yang gampang sampai ya gampang aja gitu kalau bisa ya. Yang penting lulus, temukan passionnya sambil berjalan gitu ya. Even setelah selesai dokter gigi, malah kalau saya sih saranin kerja dulu aja jadi dokter gigi dulu gitu ya. Jadi bener-bener dalemin dulu kita mau kemana gitu, maunya apa, akan happy nggak saya kalau ngerjain ini setiap hari gitu ya. Karena kalau udah masuk ke spesialis tuh udah yang tadi saya bilang, harus punya integritas. Udah kita, kalau misalnya saya spesialis konser, saya udah nggak ngerjain lagi tuh orto, bikin gigi palsu tuh enggak. Sudah gitu. ada ranahnya. Iya, jadi ya kita kan menghargai prinsip keilmuan yang spesialistik tadi ya gitu. Jadi kadang-kadang pasien juga kalau datang tuh misalnya harus gigi palsu, dokter Rina emang nggak bisa gitu. Kok sekarang ribet ya gitu, harus kemana-mana gitu. Kalau kenapa sih nggak kayak dulu aja gitu, satu dokter udah semuanya bisa ngapa-ngapain ya ibu. Kalau sekarang itu kita punya ahlinya masing-masing gitu. Kalau kayak saya hanya perawatan syaraf, saya benar-benar ahli di bidang perawatan syaraf. Mungkin teman saya nanti yang setiap hari kerjainnya meratakan gigi, itu akan dia ahli banget gitu. Jadi ibu di tangan yang tepat gitu. Ada bidangnya masing-masing. Betul, bidang masing-masing. Dan itu juga yang suka dukanya jadi spesialis ya, kadang selalu harus menjelaskan itu ke pasien karena kan perubahan paradigma ya. Kalau dulu kan istilahnya satu dokter ngerjain segala macam. Kalau sekarang udah ada bidang spesialistiknya, malah justru lebih aman untuk pasien sih sebenarnya. Oh gitu. Jadi teman-teman boleh dicatat nih, nggak usah terlalu terburu-buru ya dok. Fokus saja ke target sendiri. Kita punya target ini, itu kita fokus terhadap diri sendiri. Tidak perlu panik dengan pencapaian orang lain. Iya. Dan yang paling penting jangan SKS teman-teman. Jangan jadi deadliners ya dok, karena itu akan menyulitkan sekali untuk kita ke depannya. Terutama yang mau ngambil konser ya. Ya, terutama untuk yang ngambil konser nih. Nah terakhir nih dok, ada nggak sih pesan atau motivasi dari dokter untuk mahasiswa kedokteran gigi yang masih bingung mau menentukan, aduh karirnya ini saya kemana gitu. Mungkin ada pesannya untuk mereka dok? Ya, tadi itu ya, yang penting itu kita fokus pada diri sendiri, mulai terstruktur gitu ya. Bahan kuliah tuh harus diatur, disimpan, kalau perlu bikin catatan-catatan kecil gitu ya. Rajin ya kayak ngikut begini misalnya di sosial media, tapi juga hati-hati ya, sosial media juga ada etikanya kan ya gitu. Jadi
kita berbagi ilmu dengan orang lain, bisa dapat ilmu juga sebenarnya gitu. Setiap hari adalah belajar gitu. Bahkan sampai saya udah puluhan tahun praktek di bidang konservasi juga setiap hari saya tetap belajar gitu. Ada aja yang saya temuin misalnya lagi ngerjain, oh ternyata harusnya begini ya gitu ya. Tapi tetap kita harus punya dasar yang kuat gitu. Base-nya kita harus dapat. Terus juga kita selain belajar hard skill, tadi kan hard skill itu ya akademiknya, keterampilan, tangan segala macem. Terus ada soft skillnya juga. Soft skillnya apa? Disiplin, komunikasi, ya, teamwork. Ya, kita nggak kerja sendiri kan gitu. Harus ada teamwork juga. Terus ya konsisten tadi ya gitu. Jadi ya itu sih kira-kira. Apalagi ya pesennya yaitu jangan pusing mikirin orang lain udah sampai mana gitu, yang penting kita urusin diri kita dulu gitu ya. Memang kalau bisa kita punya circle yang positif gitu, pilihlah circle yang positif yang bisa kira-kira bukannya malah menjatuhkan kita, tapi harus bisa mendukung kita. Support system itu penting kan ya, yang udah pasti orang tua gitu ya. Orang tua itu saya ingat banget almarhum papa saya. Jadi sangat pengen saya jadi dokter, kesampaian jadi dokter gigi. Bahkan beliau sempat ngasih sambutan waktu itu karena saya lulusan terbaik kan gitu. Saya happy, cuman sayangnya waktu saya spesialis beliau nggak sempet. Dan saya ingat banget waktu beliau udah kritis itu, saya sempat nemenin beliau di rumah sakit dan saya lagi ujian spesialis dan saya belajar di bawah tempat tidurnya. Berduka cita dok. Ya, jadi up and down banyak ya. Jadi orang tuh memang punya beda-beda ya, masalah hambatan itu beda-beda. Tapi yang penting adalah jangan gampang menyerah gitu. Kalau sekarang mahasiswa sih lebih enak dari zaman saya dulu. Kalau saya tuh untuk nyari jurnal aja tuh setengah mati. mesti ngedon di perpustakaan, dan ketika di perpustakaan datang bukunya lagi dipinjem gitu kan. Jadi kalau sekarang tinggal ngeklik kan. Tapi tantangannya sekarang adalah dengan banyaknya informasi kita harus bisa memilih mana yang bisa kita ambil. Enggak semua loh gitu, mana yang benar. Nah dengan itu memang kita butuh mentor, butuh teman-teman yang bisa bantuin gitu ya. Jadi ya itu circle tadi, support system tadi penting sih sekarang ya, untuk zaman sekarang. Dan kekuatan mental gitu. Saya Gen X jadi ketahuan tuanya deh. Saya Gen Z. Nah jauh kan X, Y, Z. Nah itu beda banget tuh ya. Kalau saya lihat Gen Z sekarang mentalnya yang harus perlu dibangun ya gitu. Jadi bagus banget malah justru kalau ada departemen seperti konservasi yang orangnya galak-galak atau disiplin, itu justru mereka menentukan standar ya. Jadi menempa mental ya kan. Mental itu penting banget gitu. Karena nanti ini belum apa-apa gitu ya. Di dunia praktek nanti ketika kita udah jadi dokter, udah jadi spesialis, itu lebih luar biasa keras gitu. Jadi kita harus siapin dari sekarang. Prinsipnya kalau saya itu yang lebih dulu biarin aja duluan. Jadi kita fokus pada diri kita. Kalau misalnya kita diperbolehkan duluan, baru kita maju gitu. Intinya antri juga penting ya, selain tadi. Jadi artinya kalau misalnya di jalan itu diterapkan, nggak akan ada kecelakaan. Ya nggak akan ada macet segala macam. Ya udah yang duluan depan, kita ngikutin dari belakang gitu, dengan tetap ya maksudnya rezeki orang kan beda-beda. Biarin yang ada punya rezeki ya, kita nanti ada jalannya masing-masing gitu. Dan dokter itu adalah profesi yang mulia, dokter gigi. Saya pernah dibilangin sama pasien, dokter dosen juga ya? Waduh, 2 kali lipat itu dok katanya gitu.
udah dokter gigi terus dosen. Itu profesi mulia dua-duanya gitu, alhamdulillah gitu ya. Terus saya paling seneng kalau pasien itu yang tadinya, ini kaitan dengan konservasi lagi ya, mempertahankan gigi dong. Tadinya datang sakit, maunya marah-marah, maunya jutek gitu ya sama kita, bahkan sama dokter juga. Apalagi kalau saya praktek di rumah sakit swasta, pasien tuh raja gitu. Jadi kadang-kadang ya mereka kan ada yang anggota DPR lah, ada yang pejabat lah, ada yang pengusaha lah, ada yang rektor lah gitu. Kan ngelihat saya apalagi waktu awal-awal praktek tuh, dilihat dokternya muda banget, bisa apa nih gitu, mana saya udah sakit gigi lagi. Oh iya, dalam hati tenang, sabar gitu ya. Terus kita lakukan yang terbaik, kita layani dengan baik. Besok-besoknya setelah datang lagi ramah banget. Nggak jarang saya dapat berbagai bingkisan dari pasien. Nggak selalu bisa bentuknya makanan, bisa bentuknya parfum, tas dan lain sebagainya gitu. Happy gitu. Jadi artinya kerja keras kita, standar yang kita tetapkan ke mereka tuh mereka seneng gitu, berkesan. Ya. Tadinya marah-marah, habis itu jadi baik banget. Jadi besok-besoknya malah saya nggak mau kalau nggak ke dokter Rina gitu. Oh gitu. Belum ada dokter yang nyuntik nggak sakit kayak dokter. Masa sih gitu. Jadi kan beban ya gitu. Ketika pasien sakit jadi saya stres gitu kan. Terus ya kadang-kadang kita juga harus menghargai diri kita juga ya gitu. Siapa lagi yang menghargai diri kita kalau nggak kita sendiri. Kita harus berterima kasih pada diri kita. Kadang-kadang saya tepuk gini buahku sendiri gitu, hebat. Jadi itu yang bikin kita jadi motivate. Tadinya mau nyerah jadi enggak. Nah konser itu juga penting tuh, mental baja, nggak boleh nyerah. Nyari saluran nggak dapet, besok masih ada waktu, kita cari lagi gitu sampai bisa gitu. Artinya kalau kita udah menentukan ini bisa dirawat, bisa dipertahankan, kita harus konsisten, harus bisa dipertahankan gitu. Ya itu sih. Apalagi ya. Wah, jujur dok, dari saya sendiri dengar cerita dokter, dengar ups and downs-nya, strugglesnya sangat menarik dan inspiratif sekali ya dok. Apalagi justru challenge yang dokter hadapi itu menjadi interest Dinda gitu loh. Oh dari challenge itu tuh itu daya tarik. Kayak how far we can like come up with the solutions dari challenge itu gitu. Itu menarik banget dan mungkin untuk teman-teman semua juga bisa belajar dari podcast ini ya teman-teman, mulai dari daya juangnya, mentalnya, fokus ke diri sendiri dan banyak banget insight-insight yang kita dapetin dari sesi kali ini ya dok. Dokter terima kasih banyak sebelumnya dok karena sudah meluangkan waktu dan sharing banget. Sama-sama. Iya, yang menarik banget ya teman-teman pada episode kali ini. Dan tentunya terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton podcast Dekat. Semoga obrolan hari ini bisa menambah wawasan dan juga memberikan gambaran baru tentang dunia spesialis konservasi gigi. Saya Dinda Mentari pamit undur diri dan sampai ketemu di episode berikutnya.